Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Semangat terus ya teman-teman. Sebelum mulai kasusnya, aku lagi excited banget, aku happy banget mau kasih tahu ke kalian hari ini serum yang lagi aku favoritin banget. Ada dua nih guys, yaitu retinol serum dan niacinamide 5% serum dari Scarlett Whitening tentunya. Dua serum sekecil ini manfaatnya luar biasa banget loh. Nah, untuk retinol serum ini kalian tahu dong, retinol itu memang udah terkenal juara banget dalam anti-aging alias penuaan dini. Karena retinol itu kan turunan dari vitamin A ya teman-teman, yang memang berfungsi sebagai antioksidan untuk tubuh kita. Tapi sayangnya tubuh kita itu nggak bisa memproduksi sendiri. Jadi itu bisa didapatkan dari makanan yang kita makan sehari-hari, suplemen, dan juga penggunaan skincare. Salah satunya dari retinol serum ini. Manfaat yang paling pertama pastinya serum ini bisa banget untuk mencegah tanda-tanda penuaan dini, menyamarkan garis halus atau kerutan yang udah muncul di wajah kalian gitu teman-teman. Bisa memperbaiki tekstur kulit, merawat kulit berjerawat, bisa mencegah efek buruk radikal bebas juga, mengurangi hiperpigmentasi, dan pastinya tidak mengiritasi kulit dan lebih efektif dari retinol biasa. Jadi si kecil ini memang se-powerful itu. Pokoknya bisa bikin kulit kita itu makin sehat deh. Sama ya, buat serum niacinamide ini juga punya manfaat segudang yang bagus-bagus semua. Zaman sekarang polusi itu ada di mana-mana guys, radikal bebas, sinar UV, bikin kulit kita kusam, warna kulit nggak merata, noda hitam, dan pastinya untuk mengatasi itu semua butuh skincare dengan kandungan yang tepat. Yaitu salah satunya dengan serum niacinamide ini guys. Ini efektif banget ya untuk mencerahkan kulit, meningkatkan produksi kolagen, dan dilengkapi dengan triple ceramide complex yang efektif banget untuk memperbaiki skin barrier kalian. Nah, untuk yang niacinamide ini bisa dipakai untuk kalian yang sudah berumur 13 tahun ke atas. Tapi untuk yang retinol serumnya bisa dipakai untuk kalian yang berumur 20 tahun ke atas. Dua serum ini bisa dikombin ya teman-teman, tapi dikasih jeda pemakaian. Jadi lebih baik sih pertama niacinamide dulu. Setelah beberapa kali atau seminggu atau 2 minggu pakai ini, baru kalian pakai yang retinol. Dan retinol ini juga untuk pemakaian awal jangan setiap hari guys, kayak 2-3 kali aja gitu seminggu. Nanti kalau kulit kalian udah biasa, baru boleh dipakai setiap hari. Cuma dipakainya retinol ini cuma boleh malam hari ya, jadi siang hari tuh nggak boleh. Kalau yang niacinamide ini sih boleh dipakai setiap hari, boleh pagi atau malam hari. Nah teman-teman, setelah aku cari infonya, ternyata ada beberapa hal yang wajib dilakukan dan nggak boleh dilakukan saat memakai serum retinol dan niacinamide ini. Yang pertama, serum retinol ini nggak direkomendasikan atau tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, dipakainya malam hari aja. Dan kalau malam hari kalian pakai serum retinol ini, pagi harinya, siang harinya itu kalian harus pakai sunscreen. Jangan sampai nggak pakai sunscreen. Wajib pakai sunscreen di pagi dan siang harinya. Kalau malam kalian habis pakai serum retinol ini guys. Terus kalian juga nggak bisa menggunakan retinol serum ini berbarengan sama acne serum atau acne series dari Scarlett yang lainnya karena mengandung salicylic acid guys. Oh ya, satu lagi, kalian wajib pakai moisturizer juga ya teman-teman. Sedangkan untuk yang niacinamide itu bisa dikombinasi dengan serum Scarlett yang lain yang manapun, asalkan jangan dicampur gitu teman-teman, tapi harus di layer. Cara pakai gampang banget, kalian tinggal tetesin aja 1-2 tetes serumnya ke telapak tangan. Terus kalian bisa tepuk aja ke muka kalian gitu ya, ditekan-tekan, terus ditepuk-tepuk sampai rata ke daerah wajah dan leher kalian juga. Tunggu 1-3 menit sampai serumnya itu benar-benar meresap ke kulit kalian. Dan teksturnya tuh memang agak thick ya teman-teman, cuma pas dipakai itu sama sekali nggak lengket dan cepet nyerapnya juga kok. Kalau ini juga sama ya niacinamide, cuma yang ini warnanya bening gitu guys. Kalau yang tadi kan kayak putih susu gitu ya. Nih, dan ini juga sama, nggak lengket kok dan gampang diratain di kulit kita. Dua serum ini udah bisa kalian order, langsung aja dikunjungi
mengunjungi official store-nya Scarlett yang ada di Shopee, atau kalian juga bisa hubungi lewat WA-nya dan order lewat situ. Dan jangan lupa di follow juga ya IG mereka Scarlett_whitening, dan akun TikTok-nya juga mereka punya. Udah tahu kan, di follow juga ya teman-teman. Tunggu apa lagi kan teman-teman? Jangan lupa dicoba serum powerful dari Scarlett ini, retinol serum dan niacinamide serum. Selamat punya kulit sehat guys. Oke guys, masuk ke kasusnya. Hari ini aku masih mau membahas tentang wanita mematikan. Tapi wanita mematikan kali ini berasal dari Brazil. Saking udah dibutakan sama cinta, wanita satu ini rela berbuat apapun, siapapun yang menghalangi kisah cintanya bakalan dilibas habis sama dia. Serem banget ya. Nah, kira-kira gimana ya kisahnya? Dan seberapa jauh wanita satu ini melakukan hal yang sadis untuk mempertahankan cintanya. Duh, kenapa ya cinta buta itu memang selalu menyeramkan ya teman-teman, pasti ada korban deh. Langsung aja yuk kita bahas kasusnya. Wanita yang aku mau ceritain hari ini bernama Susan von Richthofen. Nah, mohon maaf ya teman-teman sebelumnya kalau misalkan aku ada salah pengucapan. Ini bahasa Jerman ya. Pasti kalian bingung loh, ini kan kasusnya di Brazil, kok namanya nama-nama Jerman begini. Jadi memang Susan ini ayahnya adalah seorang insinyur asal Jerman gitu. Makanya namanya berbau Jerman begini guys. Susan lahir di Sao Paulo, Brazil pada tanggal 3 November 1983. Ayahnya bernama Manfred Albert von Richthofen. Seperti yang aku bilang tadi, dia adalah insinyur dari Jerman, dan ibunya adalah seorang psikiater asal Libanon yang bernama Marisia. Nah, Susan ini punya satu adik laki-laki yang bernama Andreas. Susan berasal dari keluarga yang lumayan kaya guys. Diperkirakan total kekayaan keluarganya itu kalau dirupiahin mencapai ratusan miliar. Wow, banyak banget ya. Gak heran mereka sekeluarga itu tinggal di rumah yang mewah, di lingkungan yang bagus di sana. Susan pun punya pendidikan yang tinggi. Dia dikenal sebagai wanita yang cantik, pinter, imut, dengan rambut pirangnya. Susan juga dikenal sebagai orang yang ceria, tapi sedikit pemalu. Susan dan keluarganya itu dikenal sebagai keluarga yang harmonis, keluarga bahagia, yang rukun gitu. Seperti keluarga normal pada umumnya aja. Bahkan mereka punya ekonomi yang sangat-sangat berkecukupan gitu ya guys. Jadi memang nggak pernah ada masalah besar gitu dalam keluarganya. Tahun 99 pada saat Susan berumur 16 tahun, dia mulai tertarik sama Jiu-Jitsu Brazil. Dia mulai cari tempat latihan di sana, dia daftar. Dan di tempat itulah dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Daniel. Daniel juga sama kayak Susan, dia latihan Jiu-Jitsu di sana, dan sepertinya dia juga pemula gitu ya teman-teman. Akhirnya mereka berdua kenalan nih. Pas kenalan mereka ngobrol, kok kayaknya cocok. Mereka semakin dekat dan akhirnya pacaran deh. Susan juga nggak merahasiakan tentang hubungan dia sama Daniel ke orang tuanya, karena Susan langsung aja gitu bawa Daniel ketemu dengan ayah dan ibunya, yaitu Marisia dan Manfred. Marisia dan Manfred itu pada awalnya juga setuju aja, mereka happy gitu ya sama Daniel ini, karena mereka yakin kalau Susan itu kan anak yang baik, jadi dia nggak mungkin lah memilih pria yang nggak baik buat dia gitu loh. Tapi setelah beberapa waktu mereka yakin kalau Daniel itu bukanlah orang yang baik untuk anaknya, untuk Susan. Karena Daniel itu ternyata teman-teman setiap hari kerjaannya cuma menghisap marijuana, dan dia kayak nggak punya motivasi hidup, dia nggak punya pekerjaan, jadi seperti nggak memikirkan masa depan. Dan pastinya siapa sih orang tua yang mau anaknya berhubungan dengan pria macam ini kan? Pastinya orang tua Susan langsung menasehati Susan untuk menjauh dari Daniel. Mendingan kamu putusin aja deh hubungan sama Daniel. Daniel itu kayaknya bukan pengaruh yang baik untuk kamu. Lihat aja hidupnya seperti itu gitu, kayak nggak peduli sama masa depannya. Bagaimana kalau misalkan kamu deket sama dia dan akhirnya kamu terpengaruh, kamu jadi kayak gitu juga kan? Pasti orang tua Susan nggak mau nih Susan dinasehatin gitu. Tapi dinasehatin begini seperti remaja, seperti anak muda kebanyakan gitu ya teman-teman, ngerasa nggak mau diatur, ngerasa ngapain sih aku mau bahagia kok nggak boleh gitu ya. Ego dan rasa gengsinya masih tinggi. Jadi Susan
nggak nurutin nasihat orang tuanya, dia terus aja berhubungan dengan Daniel, malahan semakin deket guys. Padahal namanya orang kalau lagi mabuk asmara, entah muda ataupun tua, itu harus banget diingetin ya teman-teman. Tapi kayaknya Susan ini terlalu terlena ya sama cintanya ke Daniel, terlalu udah dibutakan sama cintanya ini, mabuk kepayang dia ini, dan akhirnya ya nggak dengerin nasihat orang tuanya. Bahkan pada saat Manfred dan Marisia pergi liburan selama 1 bulan, itu kan Susan nggak ikut ya guys. Dia malah manggil Daniel dan abangnya Daniel untuk datang ke rumahnya. Udah, kamu kesini aja, orang tua aku lagi liburan nih, kamu tinggal aja di sini selama 1 bulan itu. Jadi dia full selama 1 bulan orang tuanya pergi, Susan mengajak Daniel dan abangnya Daniel untuk tinggal bareng sama dia di rumah orang tuanya itu. Wah, pastinya Susan, Daniel, dan abangnya Daniel itu bebas banget melakukan apapun di dalam rumah itu karena nggak ada yang ngawasin kan. Orang tua Susan nggak ada. Luar biasa deh. Ini hal yang signifikan banget di kehidupan Susan. Makanya pas orang tua Susan udah selesai liburan selama 1 bulan itu, terus balik ke rumah, dan Susan bukannya nanyain keadaan orang tuanya, udah pulang gitu kan, gimana liburannya, apa kalian baik-baik aja atau ada apa, sama sekali nggak nanyain tentang liburan orang tuanya itu atau tentang keadaan orang tuanya. Yang Susan tanya, yang Susan minta dari orang tuanya langsung, "Mah, Pa, aku pengen dong punya apartemen sendiri, beliin aku apartemen dong supaya aku bisa tinggal di situ barengan sama Daniel. Jadi nggak harus campur sama kalian karena aku udah pengen banget nih tinggal bareng sama Daniel," gitu. Wah, pastinya orang tua Susan ya, Manfred dan Marisia, mereka langsung kaget banget. Apa? Apartemen? Seenaknya aja ya kamu ya gitu. Kan kami udah bilang kami nggak mau kamu deket sama Daniel. Daniel itu bukan pengaruh yang baik untuk kamu. Kami itu cuma pengen yang terbaik untuk kamu gitu. Apalagi sekarang minta beliin apartemen. Nggak bisa kata ayahnya Susan. Kamu kalau mau apartemen ya kamu harus pakai uang sendiri. Kamu harus kerja dulu, kumpulin uangnya, dan kamu beli pakai uang kamu sendiri. Dan tentu aja mendengar jawaban dari orang tuanya ini, Susan nggak seneng sama sekali. Dia marah banget guys. Dia ngerasa, kenapa sih gitu, lagi-lagi aku nggak dibolehin untuk bahagia gitu. Dia semakin memberontak, dia semakin menentang orang tuanya, dan pastinya dia semakin dekat sama Daniel. Setiap hari Susan itu bakal keluar rumah dan ketemu sama Daniel. Entahlah apa yang mereka lakukan, karena kan seperti yang kita tahu ya, Daniel itu memang udah kecanduan banget sama obat-obatan terlarang, yang pastinya ya Susan juga melakukan hal yang sama guys. Pastinya orang tua Susan ngelihat ini ya nggak diem aja. Masa sih mereka diem aja ngelihat anaknya udah kayak mau jatuh ke jurang gitu ya, udah mau terjerumus sama hal yang nggak bener begini. Mereka akhirnya bertindak. Mereka panggil Susan, mereka ngomong, "Susan, ayah dan ibu udah nggak bisa ya ngebiarin kamu kayak gini lagi. Ayo, sama ibu udah bilang jangan berhubungan sama Daniel. Sekarang kami kasih ultimatum deh ke kamu. Kalau misalkan kamu masih berhubungan sama Daniel, kami nggak mau bantu kamu masalah apapun lagi, termasuk uang. Keuangan, ayah dan ibu udah gak mau ikut campur lagi, gak akan suplai apapun, sepeser pun lagi untuk kamu. Kalau kamu masih tetap mau kami bantu, kamu harus mengakhiri hubungan kamu dengan Daniel." Dan pastinya jawaban Susan mungkin ya seperti yang udah kalian tebak. Enggak, aku gak mau, aku udah cinta sama Daniel, aku gak akan ninggalin dia gitu. Dan Susan masih tetap menjalani hubungan aja sama Daniel. Akhirnya orang tuanya pun memutus semua bantuan dana untuk Susan. Gak lama setelah itu tragedi yang sangat mengerikan terjadi guys. Tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2002, Susan dan Andreas itu pergi ke warnet. Mereka mau main komputer. Nah, di sana mereka ketemuan sama Daniel dan abangnya Daniel yang bernama Christian. Berempat ya mereka ini, masing-masing main di komputer yang berbeda. Tapi setelah selesai main warnet itu, Susan dan Andreas pulang ke rumah. Sampai di rumah mereka menemukan hal yang sangat mengerikan guys. Mereka menemukan kedua orang tuanya yaitu Manfred dan Marisia sudah dalam keadaan gak bernyawa. Langsunglah mereka cepat-cepat telepon petugas polisi. Dan pada saat petugas datang ke sana, Susan ini sambil panik ngomong ke petugas, Pak, ini kayaknya ada yang membobol masuk ke dalam rumah kami deh dan melakukan hal yang luar biasa sadis ini ke orang tua kami." Tapi guys, setelah diselidiki sama polisi, mereka nggak bisa menemukan ada tanda-tanda masuk
paksa. Malahan sistem alarm di rumah keluarganya Susan itu sudah dimatikan. Dan yang bisa mematikan sistem alarm begini ya cuma orang deket doang dong yang tahu passwordnya gitu ya. Makanya saat itu polisi menduga kalau pelakunya itu adalah orang yang dekat dengan keluarga ini. Awalnya petugas polisi itu curiga dengan kakak dan adiknya Manfred, kakak dan adiknya Marisia. Petugas menginterview mereka semua itu, diselidikin terus ya, lebih dalam lagi. Tapi kok lama-lama petugas ini malahan curiga sama Susan, guys. Kenapa? Karena kejadian itu kan tanggal 31 Oktober nih. Nah, sedangkan tanggal 3 November itu kan hari ulang tahunnya Susan. Pada hari ulang tahunnya, Susan itu merayakan aja seperti biasa. Seperti nggak ada apa-apa. Padahal dia baru aja kehilangan orang tuanya dengan cara yang sangat tragis begini ya, teman-teman. Jadi menurut petugas polisi, ini aneh banget dong dan patut untuk dicurigai. Jadi Susan itu pas hari ulang tahunnya mengadakan pool party. Dia mengundang Daniel, abangnya Daniel yang bernama Christian tadi, dan beberapa orang teman-temannya untuk mengadakan pesta di sana. Benar-benar happy, senang-senang aja, sama sekali nggak mikirin kasus kematian orang tuanya. Wow. Gak cuma itu aja guys, karena beberapa hari setelah kejadian, Christian, abangnya Daniel, membeli sebuah motor yang harganya lumayan mahal dengan uang cash pecahan 100 real Brazil. Dan menurut petugas ini adalah hal yang aneh banget, karena Christian itu kan berasal bukan dari keluarga yang kaya ya, teman-teman. Jadi gimana caranya dalam waktu singkat dia bisa dapat uang cash sebanyak itu untuk membeli motor tersebut? Karena hal ini, petugas pun memutuskan untuk memanggil Christian ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selain itu, petugas juga memanggil Susan ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan seperti mungkin yang kalian bisa tebak ya teman-teman, Christian pada awalnya tuh nggak mengaku. Dia bilang, nggak tahu, saya nggak tahu apa-apa pak, saya nggak tahu apa-apa tentang itu, saya beli, iya saya dapat rezeki aja gitu. Tapi pada saat polisi menginterogasi Susan dan bertanya tentang orang tuanya, mereka mendesak Susan. Akhirnya dengan cepat Susan mengaku kalau memang dialah yang sudah melakukan pembunuhan kepada Manfred dan Marisia, orang tuanya sendiri, guys. Bahkan Susan ceritain secara detail kejadiannya tuh seperti apa. Dan ternyata Susan gak melakukan hal ini sendiri. Dia dibantu oleh Daniel dan Christian. Kronologi kejadian yang aku mau kasih tahu nih ke kalian berdasarkan cerita dari ketiga pelaku, yaitu Susan, Daniel, dan Christian ya teman-teman. Di hari kejadian, Susan dan Andreas pergi ke warnet untuk main game seperti yang udah aku ceritain tadi ya. Dan di sana mereka ketemu dengan Daniel dan Christian. Tapi ternyata sebelum pergi ke warnet itu, Susan sudah mempersiapkan semuanya. Dia sudah matiin CCTV yang ada di rumahnya. Dia sudah matiin sistem alarm. Jadi kalau misalkan ada yang masuk atau keluar dari rumah itu, nggak bakal ketahuan karena nggak kerekam CCTV. Sistem alarm pun sudah nonaktif ya, jadi nggak bakalan bunyi. Nah, pas di warnet, pada saat Andreas udah fokus nih sama gamesnya, Susan, Daniel, dan Christian pun pergi meninggalkan warnet dan balik lagi ke rumah melakukan pembunuhan yang sadis itu, guys. Setelah sampai di rumah, Susan membuka gerbang. Dia masuk ke dalam rumah lewat garasi. Dia duluan yang masuk pertama ya, untuk memastikan apakah posisi kedua orang tuanya ini udah aman. Setelah aman, dia langsung panggil Daniel dan Christian. Udah aman nih keadaannya, orang tuaku lagi tidur di kamar atas, kalian udah bisa masuk. Ya ampun, sumpah ya, ini orang tuanya sendiri loh, kok tega banget ya, cuma karena uang, guys. Setelah Daniel dan Christian masuk, Susan pun duduk di sofa sambil nunggu aja gitu. Dan kedua pria ini, Daniel dan Christian, beraksi. Mereka berdua masuk ke dalam kamar orang tuanya Susan, udah membawa batang besi ya masing-masing, guys. Dan mereka langsung memukul kedua orang tua Susan yang saat itu lagi tertidur pulas, tiba-tiba dipukulin itu ya teman-teman. Ya ampun, kejam banget ya. Tapi ternyata mereka ini masih bisa bertahan gitu ya, masih bisa selamat. Dan mereka langsung berusaha melawan, teriak-teriak gitu ya, sampai akhirnya dibenturkan juga kepalanya berkali-kali sama kedua pelaku. Tapi karena Manfred dan Marisia nggak berhenti teriak, akhirnya Christian dan Daniel itu ambil handuk basah dari kamar mandi, terus ditutupin ke muka mereka untuk meredam suara teriakannya mereka gitu loh teman-teman. Kedua pelaku juga mencoba mencekik korban
menggunakan handuk basah itu, tapi nggak berhasil. Manfred dan Marisia masih selamat. Akhirnya Daniel dan Christian, salah satu dari mereka itu turun ke bawah, ambil wadah yang besar, diisiin air, dan mereka mencelupkan mukanya Manfred ke sana, kepalanya Manfred ke dalam itu, sampai akhirnya Manfred nggak bisa diselamatkan lagi, teman-teman. Sedangkan Marisia masih berhasil bertahan walaupun sudah dicelupkan berkali-kali ke dalam air itu ya guys. Apa yang dilakukan kedua pelaku selanjutnya, mereka ambil kantong plastik terus ditutupin ke kepalanya Marisia sampai Marisia kehabisan nafas dan akhirnya meninggal juga. Mirisnya ya teman-teman, pada saat kedua orang tuanya berjuang untuk mempertahankan nyawanya, Susan itu cuma duduk aja di sofa sambil nungguin. Pas kedua orang tuanya itu sudah meninggal, baru dia naik ke atas dan dia memastikan kondisinya lagi. Oh iya, udah beneran nggak ada gitu loh. Ya Allah, luar biasa, parah banget ya teman-teman. Kayak anak yang udah dari kecil diperjuangin gitu ya, diurusin, disayangin, dicintai, tapi dia yang akhirnya menyebabkan kematian orang tuanya sendiri. Ya Allah, ini sih tega banget ya, cuma gegara cinta buta guys. Nah setelah itu mereka bikin keadaan tempat kejadian itu seperti kayak perampokan yang berakhir tragis gitu loh. Mereka ambil uang dari lemari orang tua Susan yang banyak, kayak itu uang cash yang banyak diambil sama mereka bertiga. Terus mereka juga kayak nebarin kertas-kertas seolah-olah berantakan karena para perampoknya mau nyari-nyari gitu loh guys. Pokoknya di set up lah sama mereka seolah-olah itu kayak perampokan. Mereka meninggalkan beberapa barang yang penting seperti HP dan juga pistol. Yes, ternyata pada saat itu mereka tuh udah bawa senjata api gitu. Tapi aduh gila, ini kejam banget ya. Kenapa ya mereka nggak pakai itu, tapi mereka lebih memilih untuk menyiksa gitu ya, untuk menghabisi kedua orang tua Susan secara perlahan-lahan. Aduh gila sih, memastikan mereka tersiksa lebih lama. Ketiga pelaku memakai uang yang mereka curi dari rumah tersebut untuk memulai hidup baru. Daniel dan Christian juga udah nyiapin alibi ternyata teman-teman. Jadi habis melakukan itu mereka pergi ke sebuah restoran cepat saji makan di sana. Jadi kalau misalkan ada petugas polisi nanti ada tanya, oh aku lagi di restoran itu kok pak, aku nggak tahu. Sedangkan Susan seperti yang aku bilang tadi, dia balik lagi ke warnet menjemput adiknya pulang dan pura-pura kaget menemukan keadaan orang tuanya yang sudah nggak bernyawa begitu. Kasus ini booming banget di Brazil sana pada saat itu ya guys. Dan ternyata banyak juga orang yang nggak percaya kalau Susan tuh terlibat dalam kejahatan sekejam ini gitu. Mereka berpikir Susan adalah kambing hitam dari dua pelaku yang lain. Karena Daniel dan Christian itu kan memang kelihatan seperti orang yang jahat gitu ya. Dia kelihatan memang suka pakai obat-obatan terlarang. Sedangkan Susan terlihat sebagai gadis yang baik, cantik gitu. Dia pinter, kelihatan punya masa depan yang cerah. Jadi mereka nggak percaya kalau Susan tega melakukan hal ini kepada kedua orang tuanya sendiri. Orang-orang berpikir ya apa motifnya Susan, soalnya kan dia memang sudah terlahir kaya. Dan satu hal yang sebenarnya bikin mereka percaya banget kalau Susan ini cuma kambing hitam aja. Jadi Susan itu pernah diinterview sama salah satu media nih teman-teman. Nah pada saat interview itu Susan bener-bener nangis kejer banget gitu ya. Kelihatan dia sedih banget karena udah kehilangan kedua orang tuanya. Dia kelihatan hancur banget gitu loh. Jadi orang-orang berpikir ya nggak mungkin deh dia sedih banget kayak gitu. Masa dia sih yang melakukan pembunuhan kedua orang tuanya itu. Tapi nggak lama setelah interviewnya ini ditayangin, ada satu video yang bocor dan beredar ke publik. Jadi dalam video itu kelihatan Susan lagi dilatih sama pengacaranya, lagi diajarin, Susan nanti pokoknya kamu pada saat di interview kamu harus nangis kejer, entahlah kamu mikirin apa, pokoknya kamu harus nangis kejer. Kalau kamu nangis kejer, orang-orang tuh pasti percaya kamu nggak bersalah. Nah pada saat video Susan dan pengacaranya ini beredar, langsunglah publik, oh acting doang ya ternyata. Udah mereka langsung yakin ya kalau Susan itu memang bersalah, dan memang bukti-bukti juga menyatakan seperti itu. Bahkan Susan pun udah mengaku ya pada petugas polisi. Juli 2016 persidangan untuk mereka bertiga itu dimulai. Di persidangan mereka menyalahkan satu sama lain. Yes, pastinya ya. Dan di persidangan itu ekspresi Susan juga
datar banget guys, nggak ada ekspresi apapun dia. Nangis nggak, kelihatan sedih atau menyesal enggak. Malahan Daniel dan Christian yang dia tuh sampai nangis gitu, kayak menyesali perbuatannya. Tapi lagi-lagi nggak tahu apakah dia cuma acting aja seperti Susan sebelumnya atau memang benar-benar menyesali apa yang sudah dia lakukan. Kalau Susan ini lumayan parah. Dia pernah ya di interview sama salah satu media tentang kematian orang tuanya ini, tentang dia yang melakukan pembunuhannya ini, tapi dia jawabnya sambil ketawa-ketawa kayak nggak terjadi apa-apa. Bener-bener ya, kok bisa sih? Mungkin belum ngerasain aja dia hidup di penjara itu seperti apa. Nanti kalau udah ngerasain penderitaannya kayak apa, mungkin baru nyesel gitu loh dia ya guys ya. Baru dia bersyukur sama kehidupan dia sebelumnya. Menurut petugas, motif Susan melakukan pembunuhan kejam ini kepada orang tuanya karena uang, karena harta warisan. Jadi kalau misalkan kedua orang tuanya meninggal, seluruh harta mereka itu memang jatuh ke Susan teman-teman, dan itu banyak banget, cukup banget untuk Susan memulai hidup baru dengan Daniel, untuk beli rumah segala macam, membiayai hidupnya tanpa harus Susan ini bekerja, dan itu benar-benar kepengenannya dia banget. Sinting banget ya, orang tuanya udah capek-capek cari uang, kerja, banting tulang, dibalasnya malah kayak gini loh sama anaknya. Pada saat di persidangan, Susan juga sempat ngomong kalau dia itu katanya sudah dilecehin sama ayahnya, sudah dianiaya juga gitu. Tapi nggak ada buktinya sama sekali. Aku nggak mau bilang ini benar atau enggak, karena kalau misalkan ini benar terjadi kan ngeri juga gitu ya teman-teman. Cuma memang nggak ada buktinya sama sekali guys. Sama sekali nggak ada orang yang bersaksi, atau misalkan orang deket, keluarga, atau kayak asisten rumah tangga mereka gitu ya, yang pernah melihat Susan dikasarin sama ayahnya. Nggak ada satupun orang yang pernah melihat itu. Jadi bisa jadi ya ini cuma karangannya Susan aja supaya hukumannya diringanin gitu ya. Karena kalau kayak gini kan dia bisa dianggap membela diri gitu. Mungkin dia udah nggak sanggup lagi, dianiaya terus sama ayahnya, jadi dia melakukan hal itu. Termasuk Andreas ya, adik laki-laki Susan, dia juga bilang nggak pernah tuh melihat kakaknya diapa-apain, dikasarin sama kedua orang tuanya, apalagi sama ayahnya. Dan Susan juga bilang kalau kedua orang tuanya itu kan pecandu alkohol berat. Tapi ini berlainan banget sama pernyataan orang-orang lain gitu, dan juga pernyataan Andreas. Andreas bersaksi enggak, orang tua kami itu nggak pernah minum-minum. Bukan pecandu alkohol, bukan nggak pernah ya, tapi bukan pecandu alkohol begitu. Pada saat di autopsi pun, tim forensik nggak bisa menemukan jejak alkohol di aliran darah Marcia ataupun Manfred guys. Karena perbuatannya ini, mereka bertiga didakwa atas pembunuhan tingkat 1. Susan diberikan hukuman 40 tahun penjara, sedangkan Daniel dan Christian diberikan hukuman 38 tahun penjara. Kenapa Susan ini lebih berat diberikan hukumannya? Karena menurut pengadilan memang dia adalah dalang atau otak dari pembunuhan ini guys. Pada tahun 2009 Susan mengajukan banding. Dia minta hukumannya itu dijalanin dari dalam rumahnya. Bisa-bisanya ya minta kayak gitu loh. Yang pastinya bandingnya ini ditolak guys. Dia tetap menjalani hukuman ya di dalam penjara. Pada tahun 2011 Andreas menggugat Susan atas setengah dari harta warisan orang tua mereka, dan Andreas berhasil memenangkan tuntutannya ini. Andreas mendapatkan sebagian harta warisan orang tuanya. Ya untung lah ya guys ya. Dan karena kelakuan Susan ternyata di penjara itu baik, jadi dia diberikan izin untuk keluar menikmati dunia luar pada hari-hari tertentu kayak hari ibu, hari kemerdekaan, Natal, dan hari-hari besar lain lah. Dan untungnya Susan gak pernah memanfaatkan kebebasannya itu untuk kabur gitu dari penjara. Dia selalu balik lagi. Mungkin dia bingung juga kali ya mau pergi kemana gitu. Itu dia kasus kita kali ini teman-teman. Bener-bener deh bikin geleng kepala, kok bisa-bisanya ya menghabisi orang tua yang udah berjuang mati-matian untuk dia gitu, cuma karena orang yang baru dia kenal gitu, cuma karena cinta buta. Pelajaran ya buat kita semua kalau lagi jatuh cinta, muda ataupun tua, kalau kita lagi kasmaran dan kalau kita diingetin kayaknya kamu lagi dalam hubungan yang nggak baik nih, lagi dalam hubungan yang toksik nih, kamu jadi begini-gini, itu kalau misalkan ada nasihat ya dari orang-orang terdekat kita tuh harus banget didengar, harus kita dengerin. Maksudnya ya kita harus filter dulu, nggak langsung kita telan mentah-mentah gitu ya nasihatnya, tapi kita harus filter dulu, kita lihat bener nggak sih, apalagi kalau dari orang tua ya.
Dimana-mana kan orang tua itu pasti pengen yang terbaik untuk anaknya. Walaupun mungkin nggak semua, cuma ya kebanyakan pasti kan mayoritas begitulah teman-teman. Jadi kalau ada nasihat dari orang tua, pastinya ada baiknya kita pikirin juga gitu loh. Ya nggak sih? Apalagi kalau pasangan kita tuh baru kita kenal, kita belum tahu pasti kan. Akhirnya kayak gini. Mau untung malah buntung, mau bisa tinggal bareng apa segala macam malah di penjara tuh. Kita kehilangan orang tua, di penjara akhirnya. Jangan lupa komen guys, apa pendapat kalian tentang kasus ini? Aku pengen banget denger. Kasih tahu aku di kolom komentar ya guys. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton. Aku makin semangat juga upload videonya. Untuk kalian yang mau request, boleh banget silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifaswari92. Untuk kalian yang udah ikutan membership aku, makasih banyak teman-teman, thank you so much, supportnya luar biasa. Semoga aku bisa terus berbagi kisah-kisah yang menarik terus sama kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, sehat terus semuanya, bye bye.